Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas proyek agama yang bertemakan kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Satu, pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Awal penyebaran Islam. Islam lahir di Jazirah Arab pada abad 7 Masehi melalui Nabi Muhammad SAW, membawa perubahan besar dari era jahiliyah menuju peradaban berlandaskan keimanan, keadilan, dan keseimbangan. Setelah wafatnya Nabi, perkembangan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang memimpin dengan adil dan sederhana. Dua, peran Islam dalam peradaban dunia. Ekspansi Islam meluas ke Persia, Mesir, Suriah, dan sebagian Eropa Selatan. Diterima dengan baik karena Islam menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Selain menyebarkan nilai spiritual, Islam juga memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan. Institusi seperti Baitul Hikmah dan Masjid Harawiyin menjadi pusat intelektual yang menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmiah yang kemudian memicu era pencerahan di Eropa. Dua, kontribusi utama Islam. Seperti yang kita ketahui, Islam telah menyumbangkan banyak hal yang menjadikan dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia modern. Pertama, Islam mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Masjid Al-Azhar di Kairo. Tempat-tempat ini bukan hanya sekedar lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi pusat riset dan menarik ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Kedua, Islam melahirkan banyak tokoh intelektual, misalnya Ibnu Sina yang dikenal di Barat sebagai Avicenna, seorang pelopor dalam kedokteran. Ada juga Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar yang mengkontribusi sangat penting bagi matematika. Selain itu, Ibnu Khaldun memberikan dasar-dasar ilmu sosial dan historiografi. Ketiga, dalam bidang penemuan, umat Islam mengembangkan teknologi seperti pembuatan kertas yang diadopsi dari Cina, memperbaiki sistem kalender, serta menciptakan arsitektur indah seperti Taj Mahal yang menjadi warisan dunia. Keempat, nilai-nilai Islam seperti Slim atau kedamaian, ihsan atau keindahan, dan takwa atau ketakwaan menjadi fondasi kehidupan sosial dan budaya yang harmonis. Dengan nilai-nilai ini, Islam tidak hanya menciptakan komunitas yang religius, tetapi juga masyarakat yang progresif. Kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia, sejarah menunjukkan Islam memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban mulai dari penyebaran ilmu pengetahuan hingga dampaknya terhadap berbagai budaya di dunia. Tiga, periode sejarah Islam. Islam mengalami perkembangan melalui tiga periode utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Periode pertama adalah periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Ini adalah masa keemasan Islam ketika Khulafatur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah memimpin dunia Islam. Pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para ilmuwan seperti Al-Farabi dan Al-Biruni menghasilkan karya besar yang menjadi referensi di dunia barat. Periode kedua adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Masa ini ditandai dengan dominasi tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmaniyah di Turki, Kerajaan Safwi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Ketiga kerajaan ini tidak hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga memajukan seni, budaya, dan arsitektur. Periode terakhir adalah periode modern 1800 Masehi hingga sekarang, di mana umat Islam menghadapi tantangan kolonisme tetapi juga mulai melakukan upaya kebangkitan dan pembaruan. Masa ini menjadi awal dari gerakan modernisasi di dunia Islam. 4. Faktor kejayaan Islam. Faktor kejayaan Islam dibagi menjadi 3 faktor. Faktor pertama, dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah seperti Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah
memberikan dana besar untuk mendukung penelitian ilmiah dan menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Kedua, motivasi yang berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk mempelajari alam semesta dan mencari ilmu. Misalnya, ayat yang berbunyi, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, atau bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketiga, infrastruktur yang mendukung masjid-masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran. Di samping itu, perpustakaan besar seperti Dar al-Kutub menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk bertukar gagasan. Faktor kemunduran Islam. Namun setelah masa kejayaan peradaban Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dari segi internal, konflik politik di kalangan umat Islam seringkali melemahkan persatuan. Selain itu, ulama konservatif pada masa tertentu menutup pintu ijtihad, yaitu usaha untuk menginterpretasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat umat Islam kehilangan inovasi dalam pemikiran. Dari segi eksternal, invasi dari bangsa lain seperti Perang Salib dan serangan bangsa Mongol menghancurkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Dominasi Barat dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan juga memarginalkan dunia Islam. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, dunia Islam kehilangan posisinya sebagai pusat peradaban dunia. 6. Upaya pembaruan Islam. Namun Islam tidak berhenti dalam keterpurukan di berbagai belahan dunia. Muncul tokoh-tokoh baru yang mencoba mengembalikan kejayaan Islam. Misalnya Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang memperkenalkan pemikiran modern dalam dunia Islam. Mereka mendorong pentingnya pendidikan dan pembaruan dalam ajaran Islam agar relevan dengan tantangan zaman di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan Islam. Pembaruan ini menyangkut banyak aspek, mulai dari pembenahan sistem pendidikan, penerapan teknologi modern, hingga pemikiran sosial dan politik yang lebih inklusif. Semua ini dilakukan untuk memastikan Islam tetap relevan sebagai sumber inspirasi dan solusi bagi peradaban modern. Slide nomor 7. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahwa Islam telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, seni, hingga nilai-nilai kemanusiaan. Namun kita juga menyadari bahwa dunia Islam menghadapi tantangan besar di masa modern. Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Dengan cara ini, Islam dapat terus berkontribusi bagi kemajuan dunia. Semoga materi ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan memberikan kontribusi terbaik sebagai para ilmuwan dan pemimpin Islam di masa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.